Juga pada hari ini kita nyatakan hari akhir putaran 3 pembangunan Zaitun yang kita tetapkan kemarin tanggal 27 nyatakan sebagai penghujung daripada pembangunan 21 tahun yang kita lakukan, yakni putaran periode ketiga. Kemudian lanjutkan tunan daripada rancangan pembangunan selanjutnya, yakni 7 tahun pertama sampai 7 tahun keempat. Dan pada tanggal 1 Januari kita nyatakan program itu kita, saudara-saudara, untuk pelaksanaannya besok Senin itu kita akan bacakan simpul daripada hasil bangunan ke-23, pembangunan 3 periode, yakni 21 tahun, dan kita kumpul bersama walaupun tidak terlalu banyak. Ini ada yang mewakili dari yayasan, ada yang mewakili daripada guru, yang mewakili daripada majelis guru, mewakili daripada asrama, dan kita undang koordinator, ada wali santri. Kalau besok bisa hadir koordinator, kita laksanakan. Kalau belum bisa hadir, maka kita laksanakan di hari Selasanya. Jadi mudah-mudahan besok koordinator bisa hadir. Minimal dari koordinator 1 orang, andainya datang 2 orang, dipersilakan. Untuk cakup semua undangan tadi, Saudara Abdul Halim mensenaraikan nama-nama yang ada di dalam sini, dan nanti malam diedarkan undangan. Saudara-saudara, ini perlu, sekalipun ya seremonial, artinya penutupan ini perlu supaya jangkauan program yang gelombang kedua ini titik starting pointnya bisa diberi tanda. Saudara-saudara, kemudian pencanangan program yang 28 tahun ke depan itu kita mulakan seperti pada ketika melaksanakan gelombang pertama. Masih intinya adalah bangunan daripada penyiapan sumber pangan, yang kalau kemarin kita pangan itu berbasis pada karbohidrat dan ala kadarnya protein, maka pembangunan gelombang kedua ini sumber pangan yang kita maksudkan adalah protein daripada ikan dan karbohidrat. Dan
daripada buah-buahan dan lain sebagainya. Itu kita priorisasikan penggarapannya, dan juga pembangunan sumber daya manusia yang berhubung kait dengan pelaksana daripada program yang kita gariskan dalam 28 tahun depan. Saudara-saudara, ini sangat perlu karena sumber daya manusia itu yang akan menentukan kebangkitan daripada kita semua dan dalam secara umum yaitu dan bangsa kita. Beberapa hari yang lalu saya membaca 15 negara terkaya di Asia. Itu ternyata kita Indonesia belum masuk. Dari 15 saja belum masuk. Sedangkan kita memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar dan luasan yang kita miliki negara Indonesia ini cukup besar. Kita bisa membaca negara kecil yang diapit oleh situasi yang sangat dahsyat peperangan, bertetangga dengan Syria yang terus hari-hari bertempur, Irak, Lebanon, masuk ke dalam menerai ke-15. Kemudian negara serumpun itu katakan Malaysia itu masuk senerai kalau tidak 13-11. Dan negara yang paling dekat lagi yaitu Singapura itu masuk dalam jajaran 5 besar. Katakan kalau Brunei Darussalam negara terkaya karena memang sumber daya alam yang mendukung luar biasa. Saudara-saudara, dari ini kalau kita menekuni program yang kita lakukan gelombang kedua ini dengan serius, kita bisa ikut mengangkat harkat martabat bangsa dari sisi baik itu ekonomi maupun sumber daya manusia melalui pendidikan. Adalah hal yang sangat mungkin. Jangan pernah menganggap bahwa kelompok kecil tidak punya peran. Satu sikap mental yang akan menjerumuskan diri kita sendiri. Tapi kalau kita punya sikap mental bahwa sekalipun kita kecil, bisa berbuat yang maksimal. Saudara-saudara, pernah kita contohkan apa yang kita buat. Walaupun kecil, kita ini kelompok yang sangat kecil dibanding dengan yang besar-besar. Apa yang kita buat dalam 21 tahun, kita bisa rasakan. Yang belum dibuat orang adalah masjid. Masjid yang kita buat, kita itu artinya yang jumlah kita itu cuma kecil saja. Tapi kita bisa membuat masjid. Dan kalau kita ukur besarnya, belum ada banding di Indonesia. Ini menandakan bahwa kita bisa